Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Dua Frijal dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mula Warman. Dari kelas A, Angkatan 2024, dengan akhiran NIM 16. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan folklore di Indonesia dan jenis-jenisnya. Baik. Folklore sendiri merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat serta diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Folklore sendiri biasanya disampaikan secara lisan, sehingga tidak memiliki pencipta yang jelas dan terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat pendukungnya. Cerita dan tradisi dalam folklore sendiri mengandung berbagai nilai kehidupan, seperti nilai moral, sosial, keagamaan, dan budaya. Adapun selain berfungsi sebagai hiburan, folklore juga digunakan sebagai sarana pendidikan, penguat identitas budaya, serta alat untuk menyampaikan nasihat dan aturan hidup kepada anggota masyarakat, terutama generasi muda. Keberadaan folklore di Indonesia sendiri tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang bangsa ini. Sejak zaman praaksara, masyarakat Indonesia telah menggunakan folklore sebagai cara untuk menjelaskan berbagai peristiwa alam dan kehidupan yang belum dapat dijelaskan secara ilmiah. Mitos dan kepercayaan rakyat berkembang untuk menjawab pertanyaan tentang asal-usul dunia, manusia, dan kekuatan gaib. Ketika pengaruh budaya Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, folklore mengalami perkembangan dengan munculnya cerita kepahlawanan, legenda raja-raja, dan kisah yang berkaitan dengan kerajaan. Selanjutnya, masuknya agama Islam juga memberi warna baru pada folklore di Indonesia, terutama melalui hikayat, cerita wali, dan kisah bernuansa religius. Adapun pada masa penjajahan, folklore mulai diteliti dan dicatat oleh para ahli, sehingga banyak cerita rakyat yang terdokumentasi dan tidak hilang di telan zaman. Di era modern sekarang, folklore Indonesia tetap bertahan. Meskipun masyarakat telah mengenal teknologi dan pendidikan formal, cerita rakyat dan tradisi daerah mulai dibukukan, dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan, serta diadaptasi ke berbagai bentuk media seperti film, animasi, dan pertunjukan seni. Nah, hal ini sendiri dilakukan agar folklore tetap relevan dan dikenal oleh generasi muda. Meskipun bentuk penyampaiannya berubah, nilai-nilai yang terkandung di dalam folklore sendiri tetap dipertahankan sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat. Adapun berdasarkan bentuk dan cara penyampaiannya, folklore dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu folklore lisan, yang kedua ada folklore setengah lisan, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu folklore bukan lisan, di mana folklore lisan sendiri merupakan jenis folklore yang penyampaiannya sepenuhnya melalui tuturan, seperti mitos, legenda, dongeng, mantra, pantun, peribahasa, dan cerita rakyat lainnya. Nah, cerita-cerita tersebut biasanya diceritakan dari orang tua kepada anak-anak atau disampaikan dalam kegiatan adat dan sosial. Yang kedua, folklore setengah lisan. Folklore setengah lisan merupakan folklore yang penyampaiannya melibatkan unsur lisan dan tindakan secara bersamaan. Contohnya dapat ditemukan dalam upacara adat, tarian tradisional, permainan rakyat, serta berbagai ritual yang disertai ucapan atau mantra tertentu. Adapun yang terakhir, yaitu folklore bukan lisan sendiri merupakan bentuk folklore yang merupakan bentuk folklore yang berupa benda atau hasil karya yang dapat dilihat dan disentuh, seperti rumah adat, pakaian tradisional, senjata daerah, alat musik, dan kerajinan khas suatu daerah. Nah, kalau dirangkum secara keseluruhan, folklore ini memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena menjadikan cerminan jati diri bangsa dan kekayaan budaya yang dimiliki. Melalui folklore sendiri, generasi muda dapat mengenal sejarah, adat istiadat, serta nilai-nilai leluhur yang diwariskan oleh leluhur. Nah, oleh karena itu, pelestarian folklore itu harus dan terus dilakukan agar warisan budaya tidak hilang dan tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia di masa sekarang hingga masa akan datang.
Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi